Baik, alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati saudara-saudara wakil dekan Fakultas UIN Araniri, saudara-saudara ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Hukum UIN Araniri, saudara kepala tata usaha Fakultas Hukum UIN Araniri, saudara-saudara kepala sub bahagian di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, para guru besar, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Satu-satunya guru besar yang bisa hadir pada kesempatan berbagai ini, Bapak Profesor Dr. Muhsin Haji Muhsin Yusma. Beliau memang sangat disiplin, sangat setia, dan beliau salah satu dari para dosen profesional yang paling banyak mendapat pendidikan sebagai dosen belajar. Karena sudah bersama kami di sini. Kemudian para dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Negeri, para karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan Negeri yang kami hadiri menjalankan pergantian semuanya. Syukur kami senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari berbahagia ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan ringan langkah kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sebuah acara rutin Fakultas Syariah Hukum dan Negeri, yaitu yudisium setiap semester di akhir semester maksudnya, dalam rangka peringatan gelar sarjana untuk adik-adik semuanya yang sudah menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum selama lebih kurang 4 dan 5 tahun. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadiran dunia dalam baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita sampai pada detik berbahagia ini dapat menikmati sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam yang hadir di dalam hati kita, menjadikan insyaallah dengan nikmat ini bisa memasuki surga. Hadirin yang berbahagia, tadi Bapak Khalid Satu telah memberikan laporannya. Kita semua sudah mendengar untuk yudisium kali ini semester genap 2015-2016 ada 146 orang sarjana yang diyudisium pada hari ini, dan luar biasa 60 orang di antaranya memperoleh predikat istimewa. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Saya pikir pada semester ini Fakultas Syariah yudisiumnya di sana sampai dengan sebelumnya tidak. Kalau semester lalu kali ini meningkat aja 60. Saya tadi sedikit bertanya kepada Bapak Khalid Satu, benar ini hanya genap, dan kita berharap lebih dari itu. Jadi kita punya cita-cita 50% sebenarnya harus yudisium kita itu istimewa. Mudah-mudahan tahun ke depan kita akan memperoleh predikat itu. Kemudian untuk ke depan itu, ini kan semester ini kita masih yudisium 4 prodi dari 6 prodi yang ada di Fakultas Syariah. Itu yang ada lulusan adalah Hukum Tata Negara dan Hukum. Untuk tahun depan mungkin kita sudah ada bertambah 2 prodi lagi, sehingga ke depan jumlah yudisium kita tidak lagi 150-an,
tapi insya Allah akan sampai dengan 200 orang semester. Karena jumlah mahasiswa di Fakultas Syariah sekarang sudah mendekati 40 orang. Itu sebuah lonjakan yang luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menitipkan anaknya di Fakultas Syariah itu semakin hari semakin mendapat kepercayaan, dan ada sebuah kesalahan atau dosa besar bagi kita para dosen dan para tenaga pendidikan di Fakultas Syariah kemudian kita mengabaikan anak-anak yang daripada itu. Karena itu saya berharap kepada kita semuanya untuk lebih bersemangat, lebih serius lagi ke depan untuk mendidik anak-anak masyarakat yang sudah menitipkan kepada kita supaya mereka betul-betul nanti menjadi orang yang sukses sebagaimana yang diharapkan oleh mereka semuanya. Hadirin yang berbahagia, proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi itu tidaklah mudah. Ada rentetan yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa sejak dari tes masuk pertama sampai memperoleh gelar sarjana. Itu dia harus melalui sekian SKS, tidak boleh kurang dari 140 SKS. Di antaranya dia setiap mata kuliah yang diambil juga harus dilalui perjuangan yang cukup berat. Di samping harus setiap SKS itu harus dilalui 8 kali tatap muka dengan mata kuliah rata-rata 2 SKS, berarti 16 kali tatap muka yang paling kurang. Di dalamnya dia harus diikuti tes-tes, ada kuis, ada midterm, ada penugasan, kemudian juga ada final. Setelah dia lalui semuanya, di akhir perkuliahan dia juga kemudian harus menghadapi namanya ujian komprehensif, kemudian harus mengikuti ujian pengabdian masyarakat. Dilanjutkan lagi dia kemudian harus menulis skripsi dan itu melalui sebuah sidang yang untuk mahasiswa dianggap paling menentukan menghadapi 4 orang dosen duduk di depan dalam sebuah perkasa. Saya pikir tidak ada mahasiswa yang takut. Saya dulu juga sebagai mahasiswa ketika dulu dalam sidang skripsi itu luar biasa mudahnya, malamnya nggak saya juga. Adik-adik semuanya yang masuk di pensiun hari ini 100 orang sudah melalui itu semuanya, dan sudah lulus. Artinya godokan di Fakultas Syariah itu sudah dilalui semuanya, dan Fakultas Syariah menyatakan saudara semuanya sudah sukses dan berhak mendapat gelar sarjana untuk semester ini. Gelar sarjana yang biasanya kita sebut dengan sarjana syariah atau SSC, mulai semester ini gelarnya berubah menjadi sarjana hukum dengan gelar SH. Kalau dulu ada yang kurang respect dengan gelar yang ada di Fakultas Syariah, sehingga ada satu lagi di Fakultas Hukum, yaitu Fakultas SH, yang lebih keren. Tapi hari ini yang ngambil di Fakultas Hukum, kuliah kedua, gelarnya sama, SH. Ini saya pakai kedua. Dan kalau ada yang kuliah di Fakultas Hukum lagi, pakai gelarnya cuma satu, SH. Sehingga aku SH Fakultas Syariah atau SH Fakultas Hukum. Ini sudah gelar SH. Ini sebuah perjuangan. Perjuangan ini berhasil itu kan setelah ada sebuah hal yang selama ini ada sebuah ketidakpahaman dalam masyarakat bahwa ketika ada lowongan pekerjaan diminta sarjana hukum, tidak pernah diminta sarjana syariah. Jadi kemudian banyak sekali sarjana alumni Fakultas Syariah mendaftar ke lapangan kerja itu kemudian ditolak oleh staf yang menerima karena saat itu punya belum sarjana atau sarjana kepada tidak paham bahwa sarjana syariah itu sama dengan sarjana. Karena tidak paham kemudian banyak sekali alumni Fakultas Syariah itu ditolak. Dan itu kasusnya bukan saja di Aceh, tapi di
seluruh Indonesia. Itu persoalan nasional. Makanya pada tahun 2012 dalam pertemuan Dewan Fakultas Syariah se-Indonesia di UIN Malang, itu kemudian ini kita bahas secara serius bahwa ada problema di masyarakat khususnya terhadap penerimaan alumni Fakultas Syariah ke dalam lapangan kerja gara-gara gelarnya itu bukan SH tapi SSC. Dalam diskusi itu kemudian dibentuklah sebuah tim atau 6 rekan se-Indonesia, salah satunya dari Aceh, untuk membahas itu. Dan kemudian sepakatlah kita mengganti gelar sarjana dari SSC menjadi SH dan sepakat kita berjuang sampai ke menteri. Malah salah satu di antara rekan itu yang kenal dengan staf wakil presiden Yusuf Kala kemudian menawarkan diri untuk kita melakukan pendekatan juga dari wakil presiden Yusuf Kala. Sampai awal 2016 kemarin, setelah saya dapat konfirmasi ke ketua forum yang kita tuju itu adalah Bapak Rebi dekan Fakultas Malang, dekan Fakultas Malang. Lalu saya kontak ke sana, ternyata ini berunggul. Jadi Pak Dodi ini berunggul kita, tapi persoalannya bukan kementerian kita tidak berunggul. Jadi harus sendiri. Apa yang mereka harus? Selama saya itu menggunakan efek terus kemudian saya. Kemudian ini juga berunggul sehingga kita buatlah pertemuan di Fakultas Syariah se-Indonesia di Aceh bulan 5 kemarin. Pada bulan 5 kemarin karena kita buat di Aceh, saya ambil forum itu, lalu saya pertegaskan wajib kita pakai Islam. Saya tidak mau mundur dari gelar itu karena menurut saya ini yang paling pas. Ya kan? Mungkin ada podcast beberapa begini Pak, biar kita simbol Islamnya muncul. Jadi jangan pakai Islam tapi SHI. Sebenarnya hukum Islam. Nah, problemanya bahwa di lapangan kerja orang kita minta SH sarjana hukum itu ada nama Islam yang ada juga. Itu problemanya. Jadi dalam diskusi itu saya mengatakan bahwa kalau dulu orang dulu itu gelarnya sama saja, namanya Dr. Randes. Kalau yang laki-laki yang perempuan Dr. Randa. Ya kan? Gelar itu berlaku semuanya. Mau kuliah di UIN, di IAIN dulu namanya, atau kuliah di fakultas lain di berbagai ilmu. Gelarnya sama semuanya kan salah. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah, ternyata kemudian hasil diskusi ini dibawa kita kembali ke kemudian dan kemudian Pak Sekjen mengeluarkan surat edaran bahwa mulai saya Agustus kemarin surat edaran perubahan gelar itu. Saya pikir ini perjuangan panjang ini kemudian akan bermakna ketika saudara-saudara yang muslim hari ini itu mempunyai kemampuan semestinya lebih dibandingkan orang yang kuliah di fakultas hukum. Karena saudara bukan saja belajar ilmu hukum sebagaimana orang fakultas hukum belajar, tapi saudara juga mempelajari ilmu syariah, ilmu Islam. Saudara punya kelebihan di situ. Sekarang dengan gelar SH yang saudara lekatkan, yang lekat nama saudara, ketika orang memanggil nama saudara semuanya pasti dipanggil dengan gelar SH di ujungnya. Itu kemudian kalau setelah bersaing dengan lepasan di fakultas hukum, ini jadi masalah sendiri. Ya kan, ketika nanti orang bertanya tentang teori tentang hukum positif, nanti mengatakan saya tidak paham itu. Ini masalah. Oleh karena itu, saya berharap gelar ini kemudian tidak membuat saudara ke sisi-sisi di masyarakat karena kemampuan saudara tidak sama dengan mereka. Semestinya seperti saya katakan tadi, kita paham hukum hukum, bila kita paham hukum Islam. Kalau yang selama ini sudah dipelajari sudah lupa, ya kembali buka kembali. Karena masyarakat sekarang menganggap saudara-saudaranya pakarnya. Berbicara hukum positif saudara pakarnya, berbicara hukum Islam saudara pakarnya. Ya. Sedangkan orang yang punya ilmu hukum berbicara hukum positif pakarnya, berbicara hukum Islam pakarnya. Kita belum bisa pakarnya. Ya. Nah, karena itu yang pertama saya berharap bahwa membaca itu tidak selesai dengan saudara
membaca itu, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Ya, betul berilmu dengan mahdi ilallah, sejak hailan sampai menikah. Jadi terus belajar. Dan bangku S1 itu bukan terminal akhir. Masih ada 2 terminal lagi yang harus saudara tempuh, yaitu magister dan doktor. Dan bertekad pada diri sendiri untuk meraih. Jangan cukupkan di bangku S1. Alumni yang lulusan S1 sudah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Lapangan kerja sekarang menuntut lebih hebat lagi. Ya kan? Menuntut sudah S2, menuntut sudah S3, menuntut yang lebih profesional. Seperti itu. Oleh karena itu, ini belum cukup. Kalau dulu S1 itu sudah banyak sekali. Karena lapangan kerja selalu diminta namanya tamatan SLTA. Ya kan? Sekarang tidak lagi SLTA lagi, SLTA tidak ada lagi. Jadi jaga terendah sekarang itu mana saja dia tidak S1. Dan alumni S1 banyak sekali sekarang yang belum bekerja, yang tetap seperti itu. Apalagi pemerintah sudah beberapa tahun terakhir itu melakukan tadi terhadap penerimaan pegawai negeri secara umum, walaupun untuk bahagia tertentu, untuk setiap tertentu itu masih dibutuhkan. Artinya sistem penerimaan pegawai negeri sekarang sudah sistem zero, artinya tidak ada penambahan lagi. Dengan jumlah pegawai negeri sekarang hampir 4 juta lebih dari 500 itu pemerintah sudah kewalahan bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Sistem pegawai negeri sekarang sudah dipisahkan antara pegawai pusat dan daerah. Daerah masing-masing yang punya kemampuan sendiri boleh minta pegawai sendiri dan digaji oleh daerah sendiri. Pusat tidak bisa mengatur. Kemudian sistem lapangan kerja sekarang itu berharap kepada peningkatan kinerja. Karena itu kesejahteraan pegawai itu dinilai bukan saja dengan gajinya, tetapi dengan ukir, dengan kinerja atau disebut dengan remunerasi. Ini sudah berlaku di pemerintah pusat. Sedangkan daerah itu ada yang mampu mengubah, hanya boleh mengubah, tidak. Dan pemerintah sekarang juga seperti UIN ini sudah beralih status menjadi Badan Layanan Umum BNU. Itu kemudian pemerintah pusat mewajibkan UIN meningkatkan kesejahteraan sendiri untuk dosen yang hewannya. Tidak lagi pemerintah pusat bertanggung jawab. Ya, tahun ini sudah diberi peringatan keras oleh PKBU Kementerian Keuangan untuk mencabut status BNU UIN Arandeli kalau tidak mengajukan proposal remunerasi terhadap seluruh dosen dan karyawan di tahun yang lalu. Jadi kami beberapa hari lalu ke Jakarta untuk membahas proposal ini dengan dua kementerian, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Direncanakan 2017 UIN Arandeli harus menghapus sistem ukir kepada seluruh pegawainya, beralih kepada sistem remunerasi. Ya, sistem remunerasi. Dan itu membebankan anggaran UIN sendiri. Dan pemerintah pusat tidak tahu. Ini sistem yang sedang berlaku di Indonesia. Diwajibkan semua daerah memikirkan kesejahteraan pegawai daerah sendiri. Lembaga-lembaga negara yang bersangkut BNU memikirkan sendiri tentang kesehatan pegawainya. Pemerintah pusat tidak mengganggu urusan. Ini kenapa? Ini sistem pendidik luar. Ini dalam rangka mengefisiensi anggaran negara. Jadi dengan masa lain kalau kita perhatikan secara lebih teliti tentang anggaran negara, pemerintah sedang keok sekarang. Ekonominya sudah hancur, tapi tidak ngomong seperti itu. Ketika saya ingin jelaskan kepada saudara semua yang diusung hari ini, jangan berharap banyak kemudian menjadi pegawai negeri.
tapi sipil negara, bukan ASN, bukan pegawai sipil. Ya kan? Sistem ASN ini kemudian diharapkan pegawai lebih personal, gajinya lebih meningkat, tetapi pemerintah tidak bertanggung jawab situ. Nah, ini problemnya. Dan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai itu ada sistem rasionalisasi pegawai, pegawainya sedikit, tapi kualitasnya tinggi, hasil kerjanya maksimal, sehingga bisa dibayar mahal. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak butuh lagi pegawai baru. Karena itu agar semua yang di hari ini jangan berharap dengan pemerintah sekarang. Apa yang bisa dilakukan? Ya tingkatkan sendiri. Apa yang sudah diperoleh dibantu ke fakultas syariah ini itu belum banyak, hanya sedikit. Pendidikan itu tidak hanya ada di bangku kuliah. Pendidikan itu ada di mana-mana. Di tengah-tengah masyarakat banyak hal yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan skill kita. Bukan saja di dosen kita dapat ilmu, tetapi di tengah masyarakat banyak orang juga yang bisa meningkatkan skill kita. Karena itu, apa yang sudah dimanfaatkan syariah itu baru sedikit, maka lanjutkan lagi tingkatkan ilmu riba itu supaya nanti cita-cita ada semua saudara-saudara yang di sini ini bisa teraih. Hadirin yang berbahagia, kita waktunya panjang. Kalau dia tadi di jadwal itu kan kata sebutan jam 12 sampai jam 12.30. Karena kecepatan sekarang kalau jam saya kalau pakai jembatan nampak jam misalnya. Masa saya jam kurang jam 11 jam. Ini capek juga kalau saya berdiri sampai jam 12. Saya tidak ingin bertanya lagi walaupun jadwalnya masih panjang. Karena kita masih ada rentetan acara berikutnya di foto bersama, kemudian ada makan siang bersama. Jadi nikmati saja apa yang ada nantinya. Saya ingin menjelaskan terakhir kalinya bahwa ada semua sama hasil yang diperoleh hari ini kan perjuangan yang sama. Perjuangan dari dosen yang sesungguhnya, perjuangan di bidang pendidikan, semua pegawai yang serius melayani semuanya, dan perjuangan ada sendiri yang mau belajar secara serius, sehingga memperoleh predikat ini dari sadar. Perjuangan ini jangan sampai tuntas pada hari ini. Kegembiraan hari ini tidak boleh berakhir dengan di ruang ini, tetapi ketika keluar ruang ini kembali ke kampung dan semuanya, kegembiraan itu tetap ada. Bagaimana supaya kegembiraan itu tetap ada? Dedikasikan ilmu yang sudah diperoleh kepada masyarakat, supaya masyarakat menikmati dari apa yang sudah saudara dapat. Kalau tidak dapat. Kalau ilmu itu kemudian tidak disebarluaskan kepada orang lain, tetapi dipendam sendiri, yang pertama makin lama makin hilang. Tetapi ketika kita sampaikan kepada orang, makin lama makin bertambah. Ya kan? Apalagi ketika nanti kita sampaikan kepada orang, ada orang yang kita belum tahu. Kita akan belajar ini, sehingga kita akan lebih banyak, lebih berhasil kita ke depannya. Ya. Itu yang menjadikan harapan. Ini berharap banyak. Ada semuanya yang di sini 140 orang ini kemudian mampu mendedikasikan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat melihat bahwa betul fakultas syariah itu mampu mendidik anak-anak mereka secara baik dan bisa berhasil. Kalau tidak, kalau saudara pulang ke kampung kemudian tidak bisa menghasilkan ilmunya, lalu masyarakat menilai, oh, nyoban saudara katanya, musafah aja, udah kepahaman kan itu, muncul, ya kan? Nilai fakultas syariah jatuh di tengah masyarakat, dan itu berdampak negatif luar biasa terhadap tersisa orang terhadap fakultas syariah. Oleh karena itu, jangan saudara menganggap ini kan tidak ada kaitannya, kami sudah selesai fakultas syariah, tidak ada urusan lagi
nama baik fakultas syariah jadi nama saudara semua. Oleh karena itu, tolong fakultas syariah melihat ini menjadi alma mater bagi saudara. Alma mater artinya ibu yang melahirkan saudara. Fakultas syariah itu menjadi ibu untuk melahirkan gelar sarjana, dan sarjana itu menjadi produk dari fakultas syariah, dan saudara sebagai produk fakultas syariah wajib bertanggung jawab menjaga nama baik alma mater fakultas syariah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat berbahagia ini, dengan harapan kita semuanya mudah-mudahan ilmu didapat ada kesehatan, dosa-dosa yang kita ilmu mendapat syarafah jariah, dan ada tenaga pendidikan para pegawai semuanya yang beryaman sudah ada selamat ini juga sebagai dedikasi mendapat sedekah jariahnya, dan sedekah jariah itu akan terus mengalir ketika ilmu yang sudah boleh kita disampaikan pada para ulama seterusnya. Dan saya berharap kemudian pada kita semuanya mudah-mudahan silaturahmi yang kita buat seperti ini itu terus berlanjut. Ya kan? Saudara-saudara sudah di Indonesia kita masih nikah satu hari dengan kami di sini kita jadinya, dan berikan apa yang saudara lakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi lebih baik. Dan untuk terakhir kalinya ingin saya sampaikan bahwa orang baik itu tidak hanya cerdas otaknya, saya sendiri berkata itu juga cerdas akhlaknya. Orang baik itu orang yang bermanfaat ke orang lain, diterima oleh masyarakat, mampu berbuat banyak bagi masyarakat, itulah orang baik. Masyarakat menilai saudara pasti saudara bisa melakukan itu semuanya. Dan akhirnya sebagai ucapan terima kasih kepada kita semuanya, kemudian sudah bercapek selama beberapa hari ini dari sejak pagi mempersiapkan semua sesi ini, kemudian panitia yang secara khusus mempersiapkan acara ini, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini ada berkahnya. Terima kasih buat kita semuanya. Selamat berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.